Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yuliana dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar perencanaan pariwisata, yaitu dengan judul Identifikasi Daya Tarik Objek Wisata Danau Talang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Yang pertama yaitu gambaran umum. Wilayah studi yaitu wisata alam Danau Talang yang terletak di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Danau Talang ini memiliki panjang 1,5 km dan lebar 0,88 km. Danau Talang ini terbentuk yang disebabkan oleh letusan Gunung Talang yang membentuk danau vulkanik yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Letusan gunung tersebut membentuk sebuah kawah dan kawah tersebut membentuk sebuah danau. Danau Talang ini memiliki dua akses jalan dengan kondisi yang sudah baik dan menggunakan perkerasan aspal. Selanjutnya yaitu batas administrasi. Sebelah utara berbatasan langsung dengan perbukitan atau perpohonan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga dan lahan pertanian, sebelah barat dan timur yaitu berbatasan dengan perbukitan dan lahan pertanian. Selanjutnya identifikasi kawasan. Yang pertama atraksi atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pengunjung di objek wisata Danau Talang. Ini merupakan spot foto Danau Talang yang telah disediakan oleh pengelola objek wisata untuk digunakan oleh para pengunjung untuk mengabadikan momen mereka. Dan yang kedua yaitu perahu. Perahu Danau Talang ini merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pengunjung, yaitu dengan cara menaiki perahu tersebut untuk mengelilingi Danau Talang. Selanjutnya, amnesti atau fasilitas. Fasilitas yang terdapat di objek wisata Danau Talang yaitu fasilitas tempat parkir yaitu berjumlah 2, fasilitas toilet umum berjumlah 2, dan fasilitas tempat duduk seperti yang terlihat pada gambar berjumlah 15 unit. Selanjutnya, aksesibilitas jalan. Akses menuju objek wisata Danau Talang sudah dalam keadaan yang baik, yaitu dengan perkerasan aspal, kondisinya yang sudah baik dengan lebar jalan yaitu 4 meter lebih kurang, dan ini merupakan pintu masuk objek wisata Danau Talang. Kondisinya masih kurang baik karena belum menggunakan perkerasan aspal. Yang selanjutnya ancillary atau pelayanan tambahan. Di objek wisata sudah terdapat 14 warung yang digunakan oleh masyarakat untuk menjual makanan atau minuman yang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik pengunjung. Analisis karakteristik pengunjung wisatawan di kawasan objek wisata Danau Talang ini memiliki 15 variabel dengan 30 responden. Berdasarkan hasilnya yaitu para pengunjung objek wisata Danau Talang ini berusia 16-25 tahun dengan jenis kelamin paling banyak yaitu perempuan. Daerah asal para pengunjung ini berasal dari kecamatan yang ada di kabupaten itu sendiri. Pendidikan terakhir didominasi oleh pengunjung dengan pendidikan formal yaitu SMA. Jenis pekerjaan yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa. Sumber informasi tentang adanya objek wisata ini yaitu didapat secara lisan, yaitu dari teman, keluarga, ataupun sekolah. Tujuan berkunjung mereka ke sini yaitu untuk sebagai liburan atau rekreasi. Sifat kunjungan mereka didominasi sebagai tujuan utama. Untuk hitungan kunjungan didominasi oleh pengunjung yang baru pertama kali berkunjung ke objek wisata ini. Kunjungan terakhir kali yaitu lebih kurang 1 bulan yang lalu. Hari kunjungan paling banyak yaitu pada hari libur seperti tanggal merah, atau liburan akhir tahun, atau liburan sekolah. Waktu kunjungan yaitu dilakukan pada sore hari dan para pengunjung wisatawan berkunjung bersama teman dekat. Lebih banyak bersama teman dekat. Sarana transportasi yang digunakan yaitu didominasi oleh pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi mereka. Yang kelima, ke-15 yaitu biaya, variabel biaya.
Menurut pengunjung, untuk berkunjung ke objek wisata ini memerlukan biaya yang murah. Selanjutnya, analisis 3A, attraction. Yang pertama yaitu variabel keindahan. Penilaiannya terdapat pemandangan yang masih alami di tempat objek wisata tersebut seperti pemandangan Danau Talang, Gunung Talang, serta perbukitan yang masih terjaga kealamiannya. Yang kedua, variabel kegiatan. Penilaiannya yaitu jika dinilai dari keadaan objek wisata tersebut yaitu masih tergolong ke dalam wisata baru yang sudah ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan kondisi di objek wisata Danau Talang tersebut. Yang kedua yaitu amenity atau fasilitas. Yang pertama, tempat parkir. Penilaiannya telah tersedianya lokasi parkir di objek wisata ini, namun terdapat tempat parkirnya masih campuran, yaitu antara kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Sebaiknya dipisahkan agar terlihat lebih baik dan tertata rapi. Yang kedua yaitu toilet umum. Penilaiannya telah tersedia toilet umum untuk memfasilitasi para pengunjung objek wisata Danau Talang. Variabel ketiga yaitu tempat penduduk. Telah tersedia tempat duduk di objek wisata namun belum tersedianya tempat duduk yang digunakan untuk para pengunjung berteduh karena masih di lokasi yang terbuka, sehingga jika terik matahari ataupun hujan turun mereka tidak bisa berteduh. Yang ketiga yaitu aksesibilitas, merupakan kemudahan untuk mencapai suatu tujuan yang menyangkut kenyamanan, keamanan, dan waktu tempuh. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena semakin tinggi aksesibilitas, semakin mudah dijangkau dan semakin tinggi kenyamanan wisatawan untuk datang berkunjung. Akses menuju objek wisata Danau Talang ini cukup mudah. Objek wisata ini terletak di jalan kabupaten, yaitu jalan lokal dengan luas sekitar 4 meter. Kondisinya dalam keadaan yang sudah baik dengan perkerasan aspal. Selanjutnya, analisis potensi. Beberapa potensi yang ada di objek wisata Danau Talang itu, yang pertama yaitu dapat dikembangkan sebagai objek wisata air seperti menyediakan sepeda air, menambah perahu-perahu kecil yang digunakan oleh wisatawan, menambah spot-spot foto yang lebih baik dan lebih menarik dan kreatif, dapat dikembangkan sebagai tempat perkemahan dan juga sebagai peluang usaha bagi masyarakat setempat. Analisis masalah yaitu tempat parkir di objek wisata ini masih dikategorikan tempat parkir campuran antara kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebaiknya tempat parkir ini dipisahkan agar lebih rapi dan tertata baik. Sistem persampahan di objek wisata ini masih dikategorikan dalam keadaan yang kurang baik. Yang ketiga yaitu tempat duduk atau di objek wisata Danau Talang ini sudah tersedia, namun tempat duduk ini hanya tersedia di tempat terbuka, seharusnya disediakan di tempat yang tertutup atau teduh. Yang keempat yaitu untuk sarana peribadatan seperti musola atau masjid belum tersedia di objek wisata ini. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis daya tarik objek wisata Danau Talang di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, objek wisata Danau Talang ini merupakan salah satu danau yang terletak di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Untuk menuju objek wisata Danau Talang ini, para pengunjung akan melihat keindahan hijaunya hamparan kebun teh, melihat keindahan danau bawah karena berdekatan dengan lokasi objek wisata Danau Talang, serta dapat melihat kawasan perkebunan sayur di negari Kampung Batu Dalam. Objek wisata Danau Talang ini memiliki daya tarik yaitu mempunyai pemandangan yang indah karena di sekitar lokasi Danau Talang tersebut ada Gunung Talang serta perbukitan sehingga sangat eksotis dan menawarkan keindahan yang alami. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Danau Talang ini akan dimanjakan dengan pemandangan pepohonan yang hijau dan rindang, keindahan air danau yang tenang dengan warna hijau pekat, hingga udara yang sejuk akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan terdapatnya kegiatan yang bisa dilakukan oleh para pengunjung yaitu mengelilingi objek wisata Danau Talang dengan cara menaiki perahu yang telah tersedia. Berikut merupakan bukti survei penulis dan responden. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.